Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Fitri. Bagaimana kabarnya? Kak Fitri berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Adik-adik, hari ini Kak Fitri mau ajak belajar bareng-bareng tentang ilmu pengetahuan sosial atau bisa disebut dengan IPS. Kita akan belajar sejarah loh adik-adik. Siapa di sini paling senang sekali belajar sejarah di sekolah? Pasti banyak sekali yang senang dengan sejarah. Adik-adik, tahu nggak sih waktu hari Minggu seluruh warga Indonesia memperingati apa sih? Itu loh adik-adik, tanggal 2 Mei. Ya, betul sekali. Hari Pendidikan Nasional atau bisa disebut dengan Hardiknas. Siapa di sini yang sudah tahu kenapa Hari Pendidikan Nasional ditetapkan di tanggal 2 Mei? Wah, ternyata belum tahu semua, apalagi adik-adik kita yang masih kecil. Kalau begitu, mari kita simak bareng-bareng penjelasan berikut. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar untuk mengenal Hari Pendidikan Nasional. Nah, anak-anak tahu nggak kira-kira kapan ya Hari Pendidikan Nasional itu? Coba, tanggal berapa ya? Bulan ini adalah bulan Mei. Nah, ada yang tahu nggak? Iya betul, Hari Pendidikan Nasional itu tanggal 2 Mei. Nah, 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita bersyukur anak-anak bahwa kita bisa bersekolah. Nah, pendidikan itu sangat penting loh agar kita menjadi anak-anak yang pintar. Nah, makanya anak-anak harus semangat untuk belajar ya. Coba Miss mau tanya, apa cita-cita kalian? Nanti kalian pengen jadi apa? Guru, dokter, arsitek, polisi, atau pengusaha. Nah, makanya kita harus rajin belajar. Nah, beliau adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Jasa beliau untuk pendidikan Indonesia di zaman dahulu. Beliau mendirikan sekolah bernama Taman Siswa, bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa menulis dan membaca. Berkat jasa Ki Hajar Dewantara, kita sekarang bisa bersekolah dengan baik dan mendapatkan ilmu yang berguna. Nah, sekarang anak-anak penasaran, siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Kita lihat ya ceritanya, duduk yang manis. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Berkat perjuangannya, pendidikan di Indonesia dapat terwujud dan kita bisa sekolah seperti sekarang. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryodiningrat. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Setelah selesai di ELS atau Sekolah Dasar Belanda, Suwardi melanjutkan sekolahnya ke Stovia. Tapi sekolah Suwardi tidak selesai karena Suwardi sakit. Setelah tidak selesai, Suwardi bekerja menjadi seorang wartawan dan mengirimkan tulisan-tulisannya ke berbagai surat kabar. Suwardi bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama temannya Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Tetapi organisasi yang mereka buat tidak diakui oleh bangsa Belanda karena takut warga Indonesia akan menentang dan melawan bangsa Belanda. Saat bangsa Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Prancis, Suwardi membuat tulisan yang mengutarakan kekesalannya terhadap bangsa Belanda. Tulisannya yaitu Al Ikan Nederlander was. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander
memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Akhirnya, karena tulisannya Suwardi ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Namun, atas permintaan kedua temannya yang sama-sama dihukum karena membela Suwardi, akhirnya mereka dibuang ke Belanda. Tapi, mereka berpikir itu adalah kesempatan yang mereka gunakan untuk mendalami dunia pendidikan. Kembalinya Suwardi ke Indonesia pada tahun 1918, Suwardi mendirikan sekolahan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 untuk menambahkan rasa kebangsaan dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Suwardi tetap menuliskan tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang ditulisnya adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberi contoh dan teladan. Ing Madyo Mangun Karso, yaitu di tengah memberi bimbingan, motivasi, atau semangat. Tut Wuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Pada tahun 1929, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan sekarang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan hari kelahirannya tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, sekarang anak-anak tahu ya, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selalu semangat belajarnya anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik sekarang sudah tahu kan? Ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya.